wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ariel dengan Bapak Deka. Baik Bapak Deka, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui kelainan pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, silakan Bapak bisa berbaring di atas bed, kemudian mengangkat bajunya sampai di atas dada. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, sebelum pemeriksaan kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama itu ada 4 pemeriksaan, ada suhu, kemudian ada nadi, kemudian ada laju pernafasan, dan juga ada tekanan darah. Dimana kalau di sini saya akan melakukan yang suhu saja. Pemeriksaan suhu kita lakukan pada pemeriksaan yang di bagian aksila ya. Sebelumnya kita netralkan terlebih dahulu untuk termometernya. Kemudian jika sudah dinetralkan, kita masukkan ke bagian ketiaknya. Mohon maaf ya Pak. Kemudian kita tunggu sampai 3-5 menit. Kemudian setelah 3-5 menit kita ambil. Baik, untuk suhunya 38 derajat Celcius ya Pak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada perut Bapak. Nanti bisa kalau ada nyeri, sebelumnya ada nyeri tidak Pak untuk bagian perutnya? Oh, di bagian kanan atas ya Pak. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Inspeksi yang pertama saya lakukan untuk pemeriksaan bentuk perutnya secara tangensial. Secara tangensial kita lihat bentuk perutnya apakah cembung maupun datar ataupun cekung ke dalam. Kemudian selanjutnya saya akan melihat di bagian sekitar perutnya, melihat apakah ada tanda-tanda inflamasi, apakah ada memar maupun ada bekas jahitan di bagian perutnya. Kemudian setelah itu saya akan melakukan auskultasi. Auskultasi ini saya lakukan untuk mengetahui bunyi bising ususnya atau bunyi peristaltik pada ususnya. Kita lakukan pada 4 kuadran. Yang pertama di kuadran kanan atas, kemudian kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi terlebih dahulu. Perkusi kita lakukan pertama yaitu untuk mengetahui dari batas heparnya. Sebelum itu juga kita lakukan yang 4 kuadran terlebih dahulu, dari medial ke lateral. Kuadran kanan atas, kemudian yang kiri atas, kemudian kiri bawah, dan kanan bawah. Untuk normalnya bunyinya timpani. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan untuk perkusi batas hepar dan juga pada liennya. Pertama di bagian batas heparnya kita lakukan perkusinya untuk mengetahui yang lobus kanannya. Kita menggunakan garis bantu yaitu linea midclavicularis yang dextra. Kita untuk batas atasnya kita perkusi dari arah kranial di bagian clavikula, kemudian ke arah bawah sampai dari redup ke peka. Jika sudah terdengar suara peka, maka ini adalah batas atas dari hepar. Kemudian yang selanjutnya untuk batas bawah dari lobus dextra hepar, kita perkusi dari bagian bawah ke arah kranial sampai terdengar suara peka. Atau juga bisa dilakukan di arcus costa yang dextra ke bagian kranial sampai terdengar suara peka. Di sini suara pekanya untuk heparnya sudah saya lakukan. Kemudian untuk batas lobus kiri heparnya, untuk batas lobus kiri hepar kita perkusi juga menggunakan garis bantu yaitu linea mid sternalis. Linea mid sternalis ini untuk yang kita lakukan dari arah kranial ke kaudal sampai terdengar suara peka. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Untuk pemeriksaan palpasi di sini untuk pemeriksaan palpasi pada 4 kuadran terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan 4 kuadran ini kita lakukan di 4 kuadran dengan 2 cara, ada yang superficial dan juga ada yang profunda. Pertama superficial, kita hanya superficial. Nanti kalau udah nyeri bisa disampaikan ya Pak. Tarik nafas Pak, hembuskan. Tarik nafas Pak, hembuskan. Tarik nafas Pak, hembuskan. Tarik nafas Pak, hembuskan. Kemudian kita lakukan yang teknik yang profunda atau yang lebih dalam lagi pada 4 kuadrannya juga. Tarik nafas Pak, hembuskan. Tarik nafas Pak, hembuskan. Tarik nafas Pak, hembuskan. Tarik nafas Pak, hembuskan. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan
palpasinya yang pada organnya. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan palpasinya di bagian heparnya, dimana pemeriksaan pada hepar atau palpasi pada hepar itu ada 3 manuver. Yang pertama ada manual, kemudian ada bimanual, dan juga ada yang mengkait. Yang pertama kita lakukan yang manual terlebih dahulu. Untuk yang manual kita lakukan menggunakan ujung tangan ini, kita lakukan palpasi. Nanti kalau ada nyeri bisa disampaikan ya Pak. Tarik nafas Pak, hembuskan. Tarik nafas Pak, hembuskan. Baik, kemudian selanjutnya yang menggunakan 2 tangan atau bimanual, dengan cara kita menahan bagian bawahnya, kemudian kita lakukan palpasinya. Jadi kalau ada nyeri bisa disampaikan ya Pak. Tarik nafas Pak, hembuskan. Tarik nafas Pak, hembuskan. Tarik nafas Pak, hembuskan. Kemudian selanjutnya menggunakan teknik yang mengkait. Menggunakan teknik mengkait, kita berada di bagian posisi kanan pasien, kemudian kita menghadap ke kaki pasien. Kemudian kita lakukan dengan cara yang mengkait. Jadi kalau ada nyeri bisa sampaikan ya Pak. Tarik nafas Pak, hembuskan. Tarik nafas Pak, hembuskan. Baik, sudah. Untuk pemeriksaan yang di bagian palpasi pada heparan sudah selesai ya Pak. Kemudian pada palpasi pada liennya, dimana palpasi pada lien menggunakan teknik titik Schaffner, dimana titik Schaffner ini kita bentuk garis terlebih dahulu dari arcus costa sinistra sampai ke sias. Kemudian kita bagi jadi 8 titik, di mana S0 di bagian arcus costa sinistranya, kemudian S4 di umbilikus, dan juga di S8 di bagian siasnya. Untuk pemeriksaannya kita lakukan dari sias kemudian ke arah arcus costa yang sinistra. Kita lakukan, nanti bisa kalau ini disampaikan ya Pak. Kita lakukan pemeriksaannya, nafas Pak, hembuskan. Nafas Pak, hembuskan. Kemudian kita lakukan lagi di bagian sini sampai ke arcus costa yang sinistra. Kemudian, mohon maaf tadi saya untuk yang perkusi pada liennya nggak lewat. Kemudian kita lakukan perkusi pada lien ya, dimana tekniknya menggunakan through space. Kita lakukan di bagian linea axillaris anterior yang sinistra. Kemudian kita tahan, kita lakukan perkusinya. Pertama sebelum menghembuskan nafas, kita ketuk, kita perkusi, kemudian tarik nafas Pak. Nah, apabila terdengar suara timpani, kemudian apabila terdengar suara redup atau peka, kemudian timpani, itu adalah torpesnya positif. Jika terdengar suara peka dan peka, itu adalah torpesnya negatif atau dia mengalami pembesaran dari lien atau splenomegali. Baik Pak, ini untuk pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya Pak? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, semoga nanti untuk penyakitnya bisa segera sembuh ya Pak. Nanti setelah ini akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Pak. Baik, terima kasih kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.